Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji ujian kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Yusuf SPD, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu dengan NIM 25171787. Pada hari ini Sabtu tanggal 11 tahun 2025 saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMA Negeri 1 Komini kelas 11 dengan materi pernikahan dalam Islam. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Pada makan dari rumah? Sehat. Ya. Untuk hari ini kita bertemu lagi dalam pembahasan materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Saya harapkan sebentar pada saat nanti berjalan di pembelajaran tetap fokus, tidak usah ada yang terlalu. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini sebagai umat beragama Islam atau agama Muslim, kita harus berdoa dulu supaya pertemuan kita hari ini mendapat berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya harapkan semua orang untuk memimpin doanya. Dimas, boleh maju. Silakan. Sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Ya, untuk pelajaran pada siang hari ini saya mau absen dulu. Ini Hadir. Aina. Hadir. Ya baik, sebagai warga negara Indonesia harus kita mengenal yang namanya nasionalisme. Hari ini kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, satu badan, di sana aku berdiri dari panggung ibu. Negeriku yang kucinta, Indonesia yang merdeka, merdeka jiwa Indonesia. Untuk hari ini kita akan membahas tentang materi pernikahan dalam Islam. Untuk lebih lanjut, sebelum saya lanjut ke materi pembahasan hari ini, saya akan menanyakan materi yang kemarin yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya, yaitu pengurusan jenazah. Sudah paham semua tentang materi pengurusan jenazah? Ya. Alhamdulillah. Jadi sudah paham semua mengenai materi yang pengurusan jenazah yang kemarin kita bahas. Kemarin kita sudah melaksanakan praktek. Saya harap dengan adanya materi pengurusan jenazah yang kemarin itu, semoga kalian bisa paham atau mengerti tentang pengurusan jenazah. Ya, namun materi hari ini ya, sebelum masuk ke materi, Bapak akan sampaikan juga tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran kita, yaitu satu, yang pertama menjelaskan pengertian pernikahan dalam Islam, dan yang kedua menyebutkan rukun dan syarat pernikahan, dan yang ketiga menjelaskan hukum dan hikmah pernikahan. Yaitu tujuan kita hari ini untuk pembelajaran tentang pernikahan.
Selanjutnya Bapak akan tampilkan juga video yang berkaitan dengan pernikahan. Jadi kita simak sama-sama ya. Semua orang berharap mendapatkan sukses atau kemenangan. Manusia akan hidup dalam dua alam, yaitu dunia dan akhirat. Sukses dalam berkeluarga adalah rumah tangga yang dihidupi sakinah atau ketentraman jiwa, mawaddah atau rasa cinta, dan rahmah atau kasih sayang. Pernikahan adalah sunnahullah yang berlaku umum bagi semua makhluk Allah. Bahkan dilestarikan. Tanpa pernikahan, regenerasi akan berhenti, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan. Orang yang menikah bertujuan untuk membentuk akhlak. Yang keempat, pernikahan juga bertujuan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang kelima, pernikahan bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang soleh-solehah. Serta yang keenam, orang yang menikah bertujuan untuk menegakkan rumah tangga yang Islam. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa mudarat. Ya, itu tadi penjelasan tentang materi kita hari ini. Jadi sebelum lanjut, ya tadi Bapak sudah mengeluarkan video. Sekarang Bapak akan tanyakan kepada kalian mengenai materi yang tadi Bapak sebarkan lewat video tadi. Apa tujuan pernikahan? Untuk selesai. Ya, dulu silakan. Untuk mendapatkan keturunan. Ya, untuk mendapatkan keturunan. Kasih tepuk tangan dulu. Bagian sini tujuan pernikahan apa? Ya, betul. Kasih tepuk tangan lagi. Kasih. Untuk terhindar dari syahwat atau zina. Ya. Jadi itu tentang tujuan pernikahan yang harus kalian ketahui bersama. Jadi kalau siapa yang mau menikah harus punya tujuan, harus jelas. Tapi kalau kalian ini harus menuntut ilmu dulu atau cita-citanya kalian. Baik, sebelum lanjut lagi, Bapak akan menyampaikan mengenai materi kita hari ini tentang pernikahan, ketentuan pernikahan dalam Islam. Pengertian pernikahan. Tentunya kalian tahu bersama bahwa pernikahan itu ya, pengertian pernikahan itu yang pertama, ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan melalui akad sesuai dengan syariat Islam, menimbulkan hak dan kewajiban suami istri. Itu pernikahan, tentang pengertian pernikahan. Dalil pernikahan, ada yang pernah dengar atau di acara di pesta biasa sering dibacakan oleh Kim tentang dalil pernikahan? Pernah? Jadi disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Rum ayat 2, dan di antara tanda-tanda kekuasaan ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri supaya kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, yaitu sakinah kepada orang tua. Ya, tujuan pernikahan tadi kalian sudah sebutkan, itu tujuan pernikahan yang pertama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, menjaga diri dari perbuatan zina. Yang ketiga, membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang keempat,
mendapatkan keturunan yang soleh, yaitu tentang pembahasan materi kita, materi tentang pernikahan dalam Islam. Untuk itu Bapak akan membagi kelompok untuk berdiskusi. Jadi Bapak langsung tunjuk saja ya, kelompok sana, kelompok 1, dan ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Untuk materinya ini Bapak bagikan dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi sebentar nanti ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab. Jadi di setiap materi yang Bapak bagikan tadi ada pembahasan masing-masing kelompok, karena Bapak sudah di situ juga kelompok yang mana yang membahas tentang materi, dan di Bapak catat di situ bahwa kelompok 1 akan nanti bertanya kepada kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 1, dan kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 2, dan kelompok 2 akan ditanya pada kelompok 3. Oke, silakan kalian diskusikan materi yang Bapak bagikan. Untuk kelompok 1 membahas tentang rukun-rukun pernikahan menurut Islam, dan kelompok 2 akan membahas tentang syarat pernikahan, dan kelompok 3 akan membahas tentang pernikahan yang dilarang. Ya, kelompok 1 sudah selesai. Sudah. Kelompok 2. Untuk masing-masing kelompok, Bapak dipersilakan untuk membacakan materinya terlebih dahulu, dan masing-masing kelompok 2 dan kelompok 3, apabila kelompok 1 yang membacakan materinya, ini disimak baik-baik, sebentar nanti ditanyakan materi yang dibahas oleh kelompok 1. Dan untuk kelompok 2 juga seperti itu, akan dibacakan materinya, maka kelompok yang lain siap menyimak. Nanti mengajukan pertanyaan. Jadi untuk saya ulangi kembali, untuk kelompok 1 akan membahas tentang pengertian pernikahan. Dia bacakan materinya sampai di rukun pernikahan. Untuk kelompok 2 akan membacakan materi tentang syarat pernikahan sampai dengan pernikahan yang dilarang. Untuk kelompok 3 akan membacakan tujuan pernikahan dan hikmah pernikahan dan etika dalam pernikahan. Ya, untuk kelompok 1 dipersilakan dibacakan materi dulu. Jadi untuk kelompok 2 dan kelompok 3 silakan disimak. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin membacakan materi tentang pengertian pernikahan. Secara bahasa berasal dari kata nikah yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Secara istilah, akad yang menghalalkan hubungan antara laki dan perempuan dalam angka membentuk keluarga sakinah pada orang tua. Sekaligus pernikahan dan terletak pada surah Al-Qur'an ayat 21 yang artinya Sekian dari kelompok 2 atas. Saya akan membacakan materi tujuan dan hikmah pernikahan serta etika dalam pernikahan. Tujuan dan hikmah pernikahan ada 4. Pertama yaitu menjaga kehormatan dan keturunan, meningkatkan jiwa dan menumbuhkan kasih sayang, membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah, serta melatih tanggung jawab dan kerjasama dalam rumah tangga. Etika dalam pernikahan ada 4. Yang pertama, nilai karena Allah. Kedua, saling menghargai dan menaikkan hak pasangan. Ketiga, menjaga komunikasi dan kejujuran. Yang keempat, menghindari kekerasan dan perceraian. Dan akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, saya persilakan untuk kelompok 2 dan kelompok 3 bertanya kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa pengertian pernikahan dalam Islam? Pengertian dalam Islam, pernikahan dalam Islam adalah ikatan bagi batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan sesuai syariat Islam untuk membentuk keluarga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Ya, jawaban dari kelompok sangat luas, kelompok 2. Yes, sekarang gilirannya kelompok 2 yang akan ditanya oleh teman kalian. Silakan. Ya, kelompok 3 yang akan memberikan kelompok 2 mengenai materi tadi yang mereka bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2 mengenai kebebasan. Siapa saja wanita yang akan dinikahi? Sebutkan. Ya, dipersilakan untuk kelompok 2 mengenai kebebasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Siapa saja wanita yang diharapkan dinikahi? 1. Ibu kandung dan nenek. 2. Anak perempuan dan ibu. 3. Saudari kandung atau seayah atau seibu. 4. Bibi dari pihak ayah atau ibu. 5. Wanita yang masih menjadi istri orang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kelompok 3 puas? Ya, sekarang gilirannya kelompok 3 untuk kelompok 1 yang menanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ika, mengapa Islam melarang pernikahan mut'ah dan mukallid? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kelompok 3 silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi karena pernikahan mut'ah itu tidak sesuai dengan pernikahan suci dan tanggal. Mut'ah hanyalah
untuk senang antar dan kalian dilakukan untuk mengharapkan bagaimana istri kita tidak dilarang pada syariat Islam. Ya, kemudian kelompok ya. Ya, jadi itu tadi ahli dari pemaparan kelompok yang bagi kelompoknya dan masing-masing kelompok menanyakan materi yang dibahas oleh masing-masing kelompok. Jadi selanjutnya Bapak akan ya kegiatan kita tadi sudah dengan mengenai pembagian kelompok dan pemaparan materi dari masing-masing kelompok. Jadi untuk materi hari ini yaitu membahas tentang pernikahan dalam Islam. Jadi saya harapkan kalian sudah paham tentang apa tujuan pernikahan, apa yang tidak boleh siapa yang tidak boleh dinikahi. Sudah paham semua toh? Sudah. Jadi kita buka dulu. Nah, selanjutnya Bapak akan menanyakan tentang kegiatan kita hari ini. Bagaimana pendapat kalian atau perasaan kalian tentang materi ini? Bagus. Kalau kedepannya insya Allah kita sehat-sehat akan lanjut ke materi yang berikutnya tentang membahas tentang qada dan qadar. Yaitu tentang kiamat, hisab dan hisab. Ya, untuk pertemuan hari ini Bapak rasa untuk sampai di sini saja dan Bapak hanya memberikan semangat atau motivasi kepada kalian. Jadilah anak-anak yang sukses di dunia maupun di akhirat ini. Amin. Dan jadilah kebanggaan orang tua kalian di rumah nanti. Amin. Jangan pernah kalian sia-siakan harapan apa yang orang tua sampaikan kepada kalian atau yang orang tua berikan kepada kalian. Mungkin kalian tidak kemarin disuruh ke sekolah ya, harus juga kalian itu ke sekolah. Jadi jangan pernah harapan orang tua ke sekolah dimanfaatkan ke tempat yang lain. Ya itu saja pertemuan kita pada siang hari ini. Lebih dari itu Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bubar, Dimas, barang doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa mulai. Demikian saya persilakan buat. Terima kasih.